Allahmu yang ada di surga itu adalah sempurna. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti aku bukan Allah. Yang di langit itulah yang sempurna. Lalu kemudian Yesus dalam Matius 6 ayat 9, Bapa Allah kami yang ada di surga. Berarti yang di bumi dia hanya ciptaan yang berasal pada mulanya dari firman. Matius 12 ayat 50, Allahku yang di surga. Matius 15 ayat 13, Allahku yang di surga. Matius 16 ayat 17, Allahku yang di surga. Yohanes 6 32-33, Allahku yang memberikan kamu roti dari surga. Matius 18 ayat 10, Allahku yang di surga. Matius 18 ayat 19, Allahku yang di surga. Di surga, di surga, di surga. Meskipun pada dasarnya di dalam kitabnya Bani Israel surga itu tidak pernah disebut, kecuali disebut sebagai langit. Lembaga Alkitab Indonesia lah kemudian yang merubahnya menjadi surga, surga, surga. Padahal yang dimaksud Yesus di situ adalah samayin, langit, tempat yang tinggi, bukan surga. Jadi ketika Anda mengatakan kami adalah pengikut Yesus karena kami menyembah Yesus, Anda harus tahu bahwa Allah itu Esa itu tidak ada masalah. Kristen tidak pernah menyembah tiga Allah, bahkan Al-Quran tidak pernah mengatakan Kristen menyembah tiga Allah. Bahkan dikatakan janganlah berdebat dengan ahli kitab dan lain-lain. Ya, katakanlah Allahmu dan Allah kita adalah satu katanya, ya kan? Jadi saya pikir ya seperti biasa berhadapan dengan kaum seperti si Abbas ini, saya berhadapan dengan orang yang punya pendapat pribadi, tidak pendapat Islami, Bu. Ya, demikian. Silakan jawab. tidak perlu, karena saya tidak ada menerima jawab pertanyaan dari Anda. Jadi gini, Anda menjabarkan sesuatu itu seakan-akan Anda curhat gitu loh. Anda bahkan curhat ya. Padahal kan sederhana sekali gitu. Apa upah yang diterima oleh orang Islam yang tidak menyembah Yesus? Kan gitu. Artinya yang tidak menyembah Yesus ini, Anda sudah sederhanakan bahasanya, yang tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu kemudian Anda mengatakan menyembah Yesus bukanlah syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tujuan Kristen itu adalah menerima Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah. Nah, kalau mengenal satu-satunya Allah dan menurut Yesus Allah itu bukan dirinya, tetapi adalah esensi yang mengutus dia, lalu kenapa kemudian Anda menuhankan Yesus? Anda kan menuhankan Yesus. Yang nyata Yesus itu adalah manusia. Kan gitu. Makanya saya katakan, ketika Kristen menyembah Yesus, upahnya adalah surga. Apa upah bagi Islam yang tidak menyembah Yesus? Silakan. Baik, lagi-lagi ya, saya tidak curhat, saya menjawab klaimmu. Jadi begini, kamu melakukan kesalahan besar dalam berdiskusi. Bahwa dalam berdiskusi itu, ya, saya harus mengarahkan kamu untuk bertanggung jawab dengan ucapanmu, gitu. Kamu menafsir kitab suci saya lagi. Pertama, kamu tidak bisa membuktikan bahwa saya Kristen menyembah tiga Allah dalam Al-Quranmu. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengatakan bahwa Kristen menyembah tiga Allah, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal yang pernah dibahas oleh Al-Quran yaitu Allah, Maryam, dan Isa. Ya, kalau ada orang yang menyembah ini sebagai tiga Allah, memang mereka kafir. Ya, tapi ini bukan akidah saya. Ya, kemudian kamu mengatakan, menafsir ulang ayat yang saya katakan, inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka mengengkau satu-satunya Allah. Lalu kamu bahasakan, kamu bunyikan seolah-olah Allah. Padahal ada kelanjutannya, yaitu Bapa. Ya, Yesus itu bukan Bapa. Bapa itu adalah Allah, esensinya. Firman Allah itu adalah Allah.
lah esensinya. Ya loh, Yesus itu inkarnasi dari salah satu ketiga eksistensi sempurna Allah itu. Paham? Kamu tidak akan paham ini, ya. Jadi klaim-klaim agama itu pertama-tama sangat tidak qualified mengkritisi atau mempunyai acuan untuk Kristenan, karena Kristen tidak pernah mempunyai tiga Allah, yaitu Allah, Isa, dan Maryam. Ya, tidak ada itu. Bahwa Yesus mengajarkan Allah yang benar itu adalah Bapaknya, dan Dia adalah firman, kalimat Bapaknya. Firman atau kalimat dengan pemilik kalimat adalah satu hakikatnya, tak terpisahkan, tapi bisa dibedakan. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Untuk mempertegas lagi kesatuan mereka, Yesus berkata, segala milikku adalah milik Bapa dan segala milik Bapa adalah milikku. Kepada aku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Kuasa lima itu dari Bapa, tapi kuasa itu adalah kuasa Bapa yang adalah kuasanya Yesus sebagai firman Allah. Kau tidak bisa membedakan Yesus sebagai inkarnasi firman Allah dan firman Allah yang ada kekal dalam diri Allah. Itu wajar, ya. Kembali kepada pertanyaannya, apakah hukuman bagi kamu tidak menyembah Yesus? Ya, orang yang menolak Yesus ada berada di luar Yesus. Bukan Allah saya yang menghukummu, tetapi kau yang menghukum dirimu sendiri untuk berada di luar hidup kekal itu. Apa hidup kekal itu? Yaitu mengenal engkau Allah yang benar satu-satunya, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus utusanmu. Jadi kalau kamu tanya, apa hukumanmu? Allah tidak menghukummu, kau yang menghukum dirimu sendiri. Karena menolak Bapa dan menolak Yesus sebagai inkarnasi firman Allah. Karena kau diajarkan untuk tidak pernah menganggap Sang Pencipta itu adalah Bapa dalam konteks apapun, baik dalam konteks biologis ataupun dalam konteks metaforis. Demikian, silakan lanjut jawab. Oke, jadi pertanyaan saya, apa upah bagi umat Islam yang tidak menuhankan Yesus? Menurut kitab Anda, ternyata Anda tidak bisa menemukan kesalahan umat Islam yang ada di dalam kitab Anda, di mana umat Islam itu tidak melakukan penyembahan terhadap Yesus. Mau Yesus itu Anda katakan adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia, mau apapun, ya itu iman Anda, itu tidak ada hak saya untuk mengorek itu iman Anda. Yang saya tanya, kami ini umat Islam tidak menyembah Yesus. Itu apa akibatnya menurut kitab Anda? Kalau kitab Anda itu universal, artinya kitab Anda akan menjabarkan orang-orang yang tidak menyembah Yesus, orang-orang yang tidak makan babi, orang-orang yang tidak ibadah hari Minggu, orang-orang yang tidak mengimani Tritunggal. Tentu ada dijelaskan di dalam kitab Anda apa efeknya, apa dampaknya kelak yang diterima ketika hari kebangkitan. Dalilnya mana? Tunjuk dalilnya. Kalau tidak ada, berarti Islam sudah benar dengan mengakui Allah yang mengutus Yesus itu adalah satu-satunya pencipta dan Yesus itu hanyalah utusan Allah. Berarti syarat mendapatkan hidup kekal terpenuhi oleh umat Islam. Kami tidak pernah mengimani Yesus itu adalah Bapa atau dia adalah Allah. Tidak. Kami mengimani Yesus sebagai utusan. Dengan kata lain, resepnya untuk mendapatkan hidup kekal diperoleh ada di tangan umat Islam. Nah, sekarang Anda tidak. Anda mengakui Allah itu bukan satu-satunya Tuhan yang benar, tetapi Anda mengakui yang diutus juga itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Padahal Yesus menerangkan dengan terang. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, barang siapa memegang perintahku, barang siapa memegang perintahku, barang siapa yang memegang perintahku dan kemudian melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Allahku, oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi orang yang mengasihi Yesus, yang melakukan
perkataan Yesus, yang melakukan perintah Yesus, akan mendapatkan dua kasih sayang. Kasih sayang dari Yesus dan kasih sayang dari Bapaknya Yesus, yaitu Allah yang telah mengutus dia, yang telah memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi kepada Yesus. Kan itu sangat jelas. Karena itulah kemudian saya katakan, ketika Islam tidak menyembah Yesus, tidak makan babi, bersunat, kemudian tidak ibadah hari Minggu, apa upahnya bagi Anda? Kalau Islam itu tidak bersalah, berhenti kristenisasi, berhenti keluar-keluar Islam itu sesat, berhenti mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW adalah bejat dan lain sebagainya, berhenti. Karena ternyata umat Islam sudah benar dengan tidak menyembah Yesus. Tapi kalau tidak benar, apa upahnya menurut kitab Anda? Apa upahnya menurut Yesus? Silahkan. Baik, terima kasih. Abbas tidak bisa membedakan antara imajinasi hayalan, klaim hayalan, dengan fakta imannya. You know? Kamu berimajinasi kalau kamu mengikut Yesus gitu loh. Sementara kamu tidak mengenal Yesus dalam agamamu. Yesus yang ada dalam agamamu beda dengan Yesus dalam kitab suci saya, yang kamu bikin jadi patokanmu, gitu. Jadi ini ada kesenjangan berpikir realistis dan fiktif. Keselamatan sudah jelas tadi bahwa mengenal Allah satu-satunya yang benar, yaitu Bapa. Kamu mengakui bahwa Allah bukan Bapa, gitu. Kemudian kamu tanya di mana dalilnya Alkitab bahwa apa orang Islam? Tidak ada Alkitab saya berbicara tentang Islam. Islam itu muncul 700 tahun kemudian. Bagaimana mungkin kamu mengharapkan Alkitab saya berbicara dengan Islam? Alkitab saya berbicara sesuatu yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang menyesatkan manusia. Yang lebih dahsyat. Jadi Islam bukan satu-satunya kekuatan yang begitu signifikan di hadapan Allah saya, gitu. Maka dalam Alkitab saya tidak ada dibicarain Islam. Ya. Jadi pertanyaanmu itu adalah pertanyaan orang yang kemaukan. Kamu pikir Alkitab saya itu abad ke-9, abad 9. Kalau di abad 9 baru mungkin bicara tentang Islam. Jadi Alkitab saya itu berbicara tentang siapa saja yang menyangkal Yesus di dunia ini ke manusia dan akan disangkal juga dia di surga nanti. Dalam Matius 10 ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Ini tidak bicara tentang Islam. Kamu disangkal Yesus nanti di surga bukan karena kamu Islam. Paham? Kamu akan disiksa dalam api neraka bersama 72 bidadari mungkin. Bukan karena kamu Islam, karena kamu menyangkal, menolak Yesus. Kalau penolakanmu, penyangkalanmu berdasarkan agamamu itu lain cerita lagi, itu urusanmu. Saya no comment. Ya, demikian, silakan jawab. Jadi gini, saya berasa lucu gitu loh. Agama Anda tidak bercerita tentang Islam. Agama Anda, kitab Anda tidak bercerita tentang Islam. Tapi ketika Anda bercerita, Yesus akan menghakimi saya kelak, Anda cerita. Nah, itu ya, justru itu yang saya pingin tahu. Yesus menceritakan di mana di dalam ajarannya tentang orang yang Islam seperti saya. Orang yang tidak percaya dia adalah Tuhan. Di mana itu dituliskan oleh Yesus? Di mana itu diucapkan oleh Yesus? Kalau Islam kan sudah jelas. Apa yang Anda terangkan tadi itu justru menjelaskan agama Anda itu tidak universal. Dan memang iya. Yesus mengatakan, dengarlah wahai Israel, dengarlah wahai Israel. Tidak pernah dia mengatakan, dengarlah wahai orang Indonesia, dengarkanlah wahai keturunan company. Tidak pernah. Kalau Islam itu jelas. Dia samuliyatus zaman. Dia universal dari segi zaman, dari segi sistem, dari segi tempat, dari segi masa. Jadi ketika Islam ditanya, apa upahnya bagi orang Kristen yang tidak menyembah kepada Allah? Jelas ada upahnya menurut Al-Quran. Nah sekarang, apa upahnya bagi orang Islam yang tidak menyembah Yesus? Anda mengatakan, Anda tidak pernah dibahas dalam kitab saya gitu loh. Artinya tidak ada dijelaskan di dalam kitab Anda tentang Islam yang mengakui Yesus itu hanya utusan Allah.
dan mengakui Allah itu adalah satu-satunya sang pencipta alam semesta. Itu artinya bahwa ketika Anda bercerita tentang Islam itu sesat, Muhammad SAW itu adalah penyesat, Anda mengajarkan sesuatu yang di luar daripada Tuhan kami, itu Anda cuma berasumsi rupanya. Itu Anda cuma membual rupanya. Ternyata kitab Anda tidak bercerita tentang kami, tidak bercerita tentang orang yang tidak menuhankan Yesus. Kan lucu ya kan? Sementara di mana-mana Anda selalu mengatakan Islam itu. Anda dapat dasar dari mana? Sementara ternyata kitab Anda tidak bercerita tentang kami. Gitu. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan yang tidak percaya kepada Yesus itulah yang akan dihakimi. Tunggu dulu. Yesus kan mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Siapa murid-muridku ini? Murid-muridku adalah mereka yang mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah sekarang apakah Anda mengikuti Yesus? Ayo, Anda menyembah Yesus, Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Anda makan babi, Yesus tidak pernah makan babi. Anda menyembah 3 pribadi Tuhan dalam satu, Yesus tidak pernah melakukan hal seperti itu. Anda membaptis orang, Yesus tidak pernah membaptis orang. Jadi apa yang Anda percaya terhadap Yesus? Kan Yesus menerangkan dengan jelas, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Karena aku mengerjakan pekerjaan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Itu jelas pernyataan Yesus. Nah, makanya saya katakan kepada Anda, ketika kitab Anda tidak menceritakan tentang Islam yang tidak menyembah Yesus, yang tidak menjadi Kristen, yang tidak merasulkan Paulus, apa dasar Anda kemudian untuk menghakimi umat Islam ini sebagai umat yang salah? Menurut Anda? Tolong Anda terangkan, silakan. Baik, terima kasih retorikanya. Lagi-lagi kamu menggunakan opini fiksi. Opini fiksi memaksakan bahwa agama saya harus berbicara tentang Islam. Malah saya sudah mengatakan bahwa Alkitab saya tidak berbicara tentang agama Islam. Itu pegang itu. Tetapi ketika agama saya tidak berbicara tentang Islam, tidak berarti bahwa kamu adalah orang pengikut Yesus. Logikanya di mana? Gitu. Logikanya di mana kamu pengikut Yesus? Dasar kamu mengikut Yesus itu apa? Ya, Yesus yang mana kamu ikuti? Kamu mengikuti Nabi Isa mungkin iya. Gitu. Lalu kamu mengatakan karena agama saya tidak berbicara tentang Islam, maka agama saya tidak universal. Ini logika dari mana? Justru kalau agama saya berbicara tentang Islam, agama ini menjadi tidak universal karena kata Islam itu sendiri sudah merujuk kepada entitas partikular yang khusus. Entitas partikular itu tidak universal, sudah khusus dia. Sebaliknya, saya tidak pernah tahu apakah kamu pernah membaca Al-Quran sampai habis ya. Saya pikir tidak. Kalaupun baca mungkin hanya hafal. Surat Al-An'am 92. Dan ini maksudnya Al-Quran, kitab yang telah diturunkan kepada penuh berkah, membenarkan kitab yang sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Emang kamu pun warga RT Ummul Qura? Belum lagi ayat-ayat lain yang mengatakan ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya mudah kamu mengerti. Apakah bahasa Arab adalah bahasa universal? Apa kau mengerti bahasa Arab? Ya, klaim-klaimmu ini banyak kosong semua. Ya, terlalu banyak ya. Sehingga kalau saya jelaskan semua pun kamu bingung. Kamu bilang, saya bukan pengikut Yesus. Kamu pengikut Yesus. Gara-gara kamu tidak makan babi. Ya. Sejak kapan ini yang menjadi parameter pengikut Yesus? Kalau saya tidak menjadi pengikut Yesus, berarti dan tidak melakukan perintah Yesus yang benar, berarti saya juga termasuk kaum yang terhina itu, yang disangkal. Kalau kamu jelas-jelas orang yang menolak Yesus, yang menyangkal Yesus. Kamu menyangkal Yesus anak Allah, betul? Kamu menyangkal Yesus adalah Mesias. Kamu menyangkal Yesus adalah firman Allah yang kekal. Kamu menyangkal bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, penebus manusia. Kamu menyangkal itu semua. Kecuali kamu menerima itu, ya welcome brother. Welcome. Ini bukan hanya masalah makan babi. Gua makan babi, tapi lu makan apa? Makan kepiting, makan lele, gitu. Jadi dasar kamu jadi pengikut Yesus itu apa?
kecuali kalau bukan karena imajinasi. Kamu menolak semua logika agamamu, menciptakan logika sendiri, yang penting retoris. Retorikamu kelihatannya wah, padahal semua kosong. Ya, kamu menyebut lagi apa tadi? Kamu mengikut Yesus, universalisme Kristen saya sudah jelaskan, keterbatasan Al-Quran hanya kepada Ummul Qura, penduduk RT Mekah, Qura sudah saya jelaskan. Dan ingat, katanya Allah mengutus Rasul dan Nabi dari kaumnya dengan bahasa kaumnya. Kau bukan orang Qura, kau bukan kaum Arab. Bahasamu bahasa Batak kan? Siapa nabinya untuk orang Batak? Dari orang Batak. Harus marga munte dia. Harus marga munte. Harus berbahasa Toba dia. Tidak ada. Muhammad itu nabi dari sini, ialah nabi untuk kaum tertentu. Begitu. Apalagi yang mau kamu tentang mengikuti, ya terserah kamu saja gitu. Kalau kamu merasa sudah mengikuti Yesus, alhamdulillah, asal jangan di mulutmu doang gitu. Kalau kamu mau mengikuti Yesus, mengaku Yesus, berarti kamu berhenti menyangkal dia sebagai juru selamat dunia, juru selamat dosa-dosa, itu. Kamu berhenti menyangkal bahwa dia adalah anak Allah. Kamu berhenti menyangkal bahwa dia adalah kalimat Allah yang nuzul dalam rupa manusia yang adalah Allah. Dan terima Yesus dalam hatimu. Penerimaan kepada Yesus itu tidak semata-mata hanya menuliskan, membuat daftar list, ya kan? Tapi menerima dia sebagai anak Allah yang adalah Allah, tidak akan pernah kamu lakukan itu. Semua klaimmu sudah saya gugurkan, mulai dari klaim Al-Quran, terkutuklah orang yang menyembah 3 Allah, tidak ada 3 Allah yang saya sembah, ya. Klaimmu mengatakan bahwa agama universal, sudah saya patahkan, surat An ayat 92. Silakan kau kasih tafsir suka-sukamu nanti membelanya, ya. Saya pikir begitu ya. Jadi dasar-dasar pernyataanmu kau lebih Kristen daripada orang Kristen, ya suka hakmu lah, sukamu. Itu kan perasaanmu saja. Monggo silakan jawab. Oke, jadi saya tidak pernah mengklaim diri saya sebagai pengikut Yesus. Saya hanya mengatakan bahwa syarat untuk mendapatkan hidup kekal yang dipersyaratkan oleh Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel itu dipenuhi oleh umat Islam. Meskipun pernyataan Yesus itu diperuntukkan hanya kepada Bani Israel, karena Yesus itu memang hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Anda itu adalah pengikut dengan bukti Anda mengimani dia sebagai ini, sebagai itu. Tapi kan Yesus tidak mengatakan itu. Yang Anda katakan Anda pengikut Yesus itu maksudnya Anda mengikuti semua keinginan-keinginan Paulus. Anda menyembah Yesus atas keinginan Paulus. Pauluslah yang mengajarkan Anda Yesus itu adalah Tuhan. Anda meninggalkan hukum Taurat atas keinginan Paulus, bukan keinginan Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada orang-orang yang hidup sesama dengan dia, yaitu Bani Israel, barang siapa memegang perintahku, berarti Yesus memiliki perintah. Lalu kemudian melakukannya, berarti ada praktek di dalam kehidupan keberagamaan yang berdasar terhadap perintah Yesus. Nah sekarang Anda menyembah Yesus atas perintah siapa? Anda merasulkan Paulus atas perintah siapa? Anda makan babi, Anda meninggalkan Torah atas perintah siapa? Sementara koridor yang dijelaskan oleh Yesus, barang siapa memegang perintahku, lalu kemudian perintahku itu dilakukannya, berarti dia mengasihi aku. Nah, berarti kalau orang melakukan sesuatu, lalu kemudian tidak berdasar terhadap perintah Yesus, lalu kemudian dia mengaku sebagai orang yang mengikuti atau mengasihi Yesus, itu hanya di mulut. Karena Yesus memang mengatakan, mereka memuji aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku, perbuatannya jauh daripadaku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Meski mulutmu mengatakan kamu adalah pengikutku, tetapi kamu tidak melakukan keinginan-keinginanku, melainkan kamu mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Apa itu? Menyembah Yesus, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian Anda sedikit pun tidak memberikan efek jerah terhadap umat Islam yang tidak menuhankan Yesus, yang tidak menjadi Kristen. Anda tidak memberikan jerah
efek jerah ke situ. Artinya agama Anda tidak universal. Ketika Anda menerangkan tentang Al-Quran surah Al-An'am, itu karena Anda tidak tahu Al-Quran, tidak paham Al-Quran, tidak ngerti Al-Quran, ngerti terjemahan. Itu pun hanya sesuai dengan pemahaman Anda terhadap terjemahan itu, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang seharusnya dimiliki oleh penerjemah, yang harus dimiliki oleh orang yang mengkaji Quran. Tidak, tetapi itu hanya pemahaman Anda terhadap terjemahan itu sendiri. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri sehingga kami tidak menyembah kepada tiga pribadi, Anda salah. Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Anda menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus bukan Allah. Allah bukan Yesus. Yesus tidak bisa menjadi Bapa. Bapa tidak bisa juga menjadi Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa menjadi Yesus. Jadi ketika Anda mengatakan Anda menuhankan satu pribadi, itu sudah Anda menipu diri Anda sendiri. Fakta Anda menuhankan tiga pribadi. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Itu nyata. Lalu kemudian sedikit lagi Anda mengatakan bahwa kami ini adalah pengikut Yesus. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Coba, Yesus taat Taurat, Yesus melaksanakan Sabat, Yesus menjalankan hukum yang ada di dalam kitabnya yang diajarkan kepada Bani Israel ketika dia sering membacakannya di sinagog. Dia menyembah kepada Hasem, kepada Tuhannya Bani Israel. Lah Anda ikuti apa dari Yesus? Yesus tidak Kristen, Yesus tidak mengakui Paulus, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Anda menjadi Islam itu karena Anda tidak paham tentang Islam itu sendiri, karena Islam itu tidak universal, Anda salah. Ya, nanti akan saya jelaskan. Islam itu adalah agama universal. Nah, ketika Anda tidak bisa menemukan kitab Anda bercerita tentang Islam yang tidak menuhankan Yesus, ya, bagaimana kemudian Anda bisa menghakimi kami umat Islam ini sebagai umat yang sesat? Silakan. Oke, lanjut. Oh ya, sebentar lagi error ini HP-nya. Suara Anda bagus kok. Halo? Ya. Halo, baik. Luar biasa ya, karena sudah sekian lama saya berdiskusi dengan kamu hanya mengulang rekaman yang sama dengan topik yang sama, lompat semua, tidak ada satu topik yang kamu mau fokus, tapi saya ikuti saja. Kamu tadi bilang adalah melakukan semua perintah Yesus. Ya, saya tidak tahu perintah mana yang kamu lakukan, ya. Tapi tidak mau mengaku sebagai pengikut Yesus. Kamu ini error atau gimana gitu? Kalau kamu mengatakan Yesus diutus hanya kepada Bani Israel, lagu lama gitu loh. Logika ini tidak bisa dibenarkan dari logika agamamu. Ya, kalau Allah mengutus rasul dan kaumnya dari kaumnya tertentu dan bahasa kaumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengecualikan Yesus. Kenapa? Yesus kaumnya Yahudi, bahasa sehari-harinya bahasa Aramaik, Injilnya malah Injil berbahasa Koine. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 30 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kitab Injil kepada Isa. Injil, judul kitabnya Injil berbahasa Koine, tentulah isinya berbahasa Koine. Kalau bukunya berjudul Primbon, pastilah isinya berbahasa Jawa. Kalau judulnya berjudul Pustaha, pastilah itu berbahasa Batak. Maka dengan demikian, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, logika kalau main logikanya ya, bahwa untuk Al-Masih ini agak unik. Dia adalah kaum Yahudi yang berbahasa Aramaik, kitabnya berbahasa universal, bahasa internasional pada saat itu, yaitu bahasa Koine. Ya. Jadi klaim itu juga itu halusinasi itu mengatakan bahwa Yesus pada bangsa Israel. Yesus berkata juga ada lagi domba-domba lain yang harus kugembalakan bla 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 bla. Ada banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus di seluruh dunia.
Pergilah ke seluruh dunia, kan itu jadikan orang menjadi muridku, ya. Pergilah ke seluruh dunia. Tapi kalau muslim tidak potong-potong ayat, itu belum muslim apologit namanya. Ya, kalau dia belum potong-potong ayat, melupakan yang lain, memotong-motong, itu bukan apologit. Ini bahasamu ini seperti mesin ini yang sudah kamu rekam, ya. Sampai kapanpun nanti ini kamu ulang-ulang terus, ya. Tapi saya berharap para pendengar lain akan memperhatikan, ya. Kemudian kamu bertanya, efek jerah agar untuk orang muslim yang menolak Yesus. Beda agama kita. Kalau dalam agama mungkin ada efek jerah bagi orang yang menolak Islam, bagi orang yang meninggalkan Islam. Ya, bisa di beberapa ayat kita temukan. Saya tidak akan menunjukkan itu karena nanti saya tidak mau masuk ke dalam penistaan agama. Beda dengan Kristen. Untuk memilih Yesus itu sebagai selamat adalah kehendak bebas. Take it or leave it. Tidak ada paksaan dalam agama saya. Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan dalam agama katanya. Itu tapi praktekkan, gitu. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Resiko tanggung jawab masing-masing, gitu. Lalu dari mana kapan saya katakan Yesus itu adalah Bapa? Mengapa kamu mengatakan bahwa saya mengatakan Yesus adalah Bapa? Tidak pernah saya mengatakan itu. Kamu hanya mengulang ini. Jangan-jangan ini rekaman ini, ya, yang kamu ulang lagi seperti biasa. Yesus itu bukan Bapa. Ya. Yesus itu bukan Bapa dan Bapa itu bukan Yesus. Relasinya Bapa, firman Bapa dan roh Bapa. Firman Allah bukan Bapa, roh Allah bukan Bapa. Tapi ketiganya ini adalah Allah hakikatnya, Allah yang Esa, ya. Itu. Kemudian apa lagi? Kamu tidak menyembah satu pribadi. Enggak. Kita menyembah Allah yang Esa dalam 3 eksistensinya yang sempurna. Di dalam diri Allah yang Esa itu ada kalam Allah, ada roh Allah. Saya pikir kamu belum pernah belajar ilmu kalam. Bahkan dalam Islam, kalam Allah itu adalah Allah itu sendiri, kekal. Tidak ada yang bukan Allah dalam diri Allah. Kamu hanya mengulang rekaman saja, topiknya lompat-lompat, semua orang lugu di kalanganmu pada umumnya, lugu-lugu semuanya, terkagum-kagum. Tetapi kalau saya membahas satu persatu poin-poinmu itu, tidak ada satu pun yang bisa tegak, ya. Saya pikir kamu, apalagi topik yang tadi saya catat, karena kamu ngomongnya tepat seperti rekaman kan, saya hanya itu yang bisa tadi saya catat, bahwa kamu mau diakui sebagai pengikut ajaran Yesus, ya, yang melakukan ajaran Yesus, tapi kamu menyangkal kalau kamu adalah pengikut Yesus, ya. Kamu mau menuduh bahwa pada dasar kami menabikan Paulus, kami tidak ada menabikan Paulus. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, bukan hanya Paulus. Yohanes, Petrus berkata, engkau Petrus, menurut kalian siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan Yesus berkata, benar, bukan kau yang mengatakan itu, tapi Bapakku yang menginspirasi katakan itu. Kenapa mencari kambing hitam Paulus? Bahkan tidak ada satupun literatur Islam mula-mula yang melakukan kejahatan seperti yang kamu lakukan ini. Maka terkutuklah kamu. Karena baik Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengkuk atau menistakan Paulus, telah kamu lakukan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lakukan. Ibnu Katsir dalam surat Yasin ayat 14-15 itu mengatakan, menafsirkan Paulus adalah rasul, utusan. Tapi kamu tidak mau terima Ibnu Katsir kalau hal yang benar, hal yang melawan pendapatmu tadi itu. Seperti biasa, teologi karet itu kamu pegang, tarik ulur.
Yang sohi bilang doi, yang doi bilang ini, padahal sudah jelas-jelas yang sohi, ya toh. Jadi saudara, kamu itu kalau berdebat jangan seperti mesin suara. Kalau kamu benar mau belajar ilmu, tekankan satu topik, ya. Ini topikmu banyak ini sekarang ini. Semua sudah saya telanjangi. Baik, silakan. Oke, jadi terima kasih atas apa yang Anda paparkan ya. Saya justru melihat Anda kayak mulut waria gitu loh. Ditanya apa, dijawab apa. Saya sangat berbangga ya menjadi seorang muslim. Karena ternyata dengan menjadi seorang muslim, Yesus yang adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu tidak memberikan sanksi kepada saya. Karena saya tidak menuhankan dia dan karena saya tidak menjadi Kristen gitu loh. Di dalam Lukas 21 ayat 24 maksud saya ayat 36, Yesus mengatakan Shalom Aleichem, damai sejahtera untuk kalian semua. Indikasi akan datangnya Islam. Tapi Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen sekalipun. Jadi saya sangat bangga itu. Kemudian tadi saya bertanya kepada Anda kaitannya dengan apa upah bagi orang yang tidak menuhankan Yesus. Artinya dengan kata lain, apa upah bagi mereka yang tidak menjadi orang Kristen gitu loh. Ya, tapi Anda tidak fokus, malah sampai ke Ibnu Katsir sekarang. Anda petantang-petenteng menggali Islam, seakan-akan Islam itu salah. Tetapi Anda tidak bisa membuktikan pengajaran Yesus yang mengatakan Islam itu salah. Dan juga Anda tidak bisa membuktikan pernyataan Yesus bahwa Kristen itu adalah yang benar. Justru Islam di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik disebut dengan kata shalom. Shalom di dalam bahasa Semitik lari kepada bahasa Arab itu adalah Islam. Berarti Yesus sudah mengindikasikan akan adanya Islam. Alhamdulillah. Sementara Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia. Yang menyebutnya adalah orang-orang yang menghujat pengikut-pengikut Paulus, murid-murid Paulus, kan gitu ya. Tapi kita tidak lari ke sana. Saya hanya ingin mengatakan bahwa alhamdulillah, ya syukur alhamdulillah, ternyata Anda sebagai debater handal katanya yang berpendidikan tinggi tidak mampu menunjukkan, tidak mampu mewakili Yesus untuk mengajarkan orang Islam yang tidak menjadi Kristen kelak akan mendapatkan neraka. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu kemudian saya tidak pernah mengaku pengikut Yesus. Karena kami umat Islam itu sadar dengan sesadar-sadarnya, dengan kepala yang waras, bahwa Yesus itu adalah seorang nabi utusan Tuhan. Dia adalah rasul Tuhan yang hanya dispesialiskan kepada Bani Israel, baik menurut kitab kami maupun menurut kitab yang Anda bawa setiap saat. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, ya, Yesus berpesan. Anda kan katanya menguasai ilmu bahasa gitu ya. Eksegesi Anda pahami. Anda paham ilmu kalam, Anda paham ilmu filsafat. Nah sekarang ketika Yesus mengatakan Shema Israel, dengarlah wahai Israel, di situ apakah ada Kristen disebut? Tidak ada. Tidak ada disebut di situ. Yesus ketika mengajar, dia menjadi guru bagi Bani Israel. Dia menjadi tuan bagi Bani Israel. Bahkan menjadi Allah sekalipun dalam arti kata penyampai firman, dia juga hanya untuk Bani Israel. Dia tidak pernah mengaku untuk Kristen dan lain sebagainya, apalagi mengaku kepada orang Batak. Jadi gini, ketika Anda bercerita tentang Islam sampai kepada Ibnu Katsir dan lain sebagainya, Anda tidak mampu menunjukkan bahwa dengan menjadi Islam, orang itu salah di mata Yesus. Orang itu sesat di mata Yesus. Nah, lalu kemudian Anda tidak bisa menjelaskan pula dengan menjadi Kristen menurut Yesus itu sudah benar. Kenapa? Karena Anda dibentengi oleh pernyataan-pernyataan Yesus itu sendiri. Bahwa barang siapa yang memegang perintahku, sementara Kristen tidak memegang perintahnya. Dan kemudian, lalu kemudian melakukan perintahku tersebut. Nah, perintah Yesus tidak dilakukan oleh Kristen. Maka mereka adalah orang-orang yang mengasihi aku. Karena dengan demikian Anda tidak termasuk orang yang mengasihi Yesus. Lanjut Yesus dalam ayat 23, katanya gini, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bagaimana dengan Anda? Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Bagaimana dengan Anda?
Apakah ada perintah Yesus yang Anda lakukan saat sekarang? Anda menjadi Kristen, bernyanyi-nyanyi ria di gereja, menjadikan Paulus menjadi rasul, dan seterusnya dengan seperangkat kekristenan Anda. Apakah semua itu adalah perintah Yesus? Apakah semua itu ajaran Yesus? Faktanya bukan. Jadi Anda berbicara ke sana kemari di grup-grup petantang petenteng, mengaku lebih hebat, mengaku ini, tapi tidak ada. Yesus di dalam ayat 27 malah mengatakan, "Shalom, damai sejahtera kutinggalkan bagimu." Lagi-lagi Yesus mengajarkan tentang shalom, tentang Islam. Kapan-kapannya saya rindu gitu loh. Di kitab Anda ada tinta merah yang menyebut Kristen. Rindu saya ingin membacanya. Tapi entek, tidak ada. Tidak pernah Yesus menyebut Kristen. Maka dari itulah kemudian apa yang Anda banggakan sekarang? Islam tidak pernah dihujat oleh Yesus. Kristen tidak pernah dimuliakan oleh Yesus. Dan Kristen pada faktanya tidak pernah melakukan perintah-perintah Yesus. Ketika Yesus mengatakan Shema Israel, sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan kita, dan akui aku sebagai utusan Allah. Itu. Anda tidak mengakui Yesus sebagai utusan. Anda mengakui Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Lagi-lagi Anda merembet ke Al-Kalam. Seakan-akan Anda itu paham apa itu Al-Kalam. Ya, satu ayat yang paling dibanggakan oleh Kristen. Apa itu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Betul, dalil itu benar. Kalau firman itu adalah Al-Kalam. Tapi kalau firman itu adalah Yesus, itu salah. Yesus bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan berupa manusia. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus bukan manusia, itu orang gila. Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan ciptaan, itu orang gila. Kalau ada yang mengatakan Maria melahirkan Tuhan, itu orang gila. Kalau ada yang mengatakan Maria tidak melahirkan manusia, itu orang gila. Jadi intinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu mutlak benar. Artinya firman itu adalah sifat Allah. Firman itu adalah kehendak Allah. Sehingga semua ciptaan alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Bukan pada mulanya adalah Yesus. Tetapi Yesus pada mulanya adalah kehendak Allah yang menginginkan Maria hamil. Kemudian hamillah Maria. Sehingga Yesus adalah ciptaan yang berasal dari firman. Sehingga dikatakan Yesus pada mulanya adalah firman. Yes, tapi Yesus bukan firman. Tetapi dia adalah ciptaan Allah yang berasal dari kehendak Allah. Di dalam kitabnya Bani Israel dikatakan, bilangan Yesaya 55 ayat 11. Ketika aku menghendaki sesuatu, aku cukup berfirman. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang aku ucapkan itu terjadi sesuai dengan yang aku kehendaki. Yesus Allah berkata, Maria hamillah. Hamil dia. Maka ketika dia hamil, terciptalah anak manusia bernama Yesus yang kelak menjadi nabi bagi Bani Israel. Jadi saya rasa kalau Anda masih punya pernyataan, silakan. Anda masih punya waktu 2 menit. Silakan Anda lanjut. Baik, luar biasa kencang mesin suaranya. Ya? Oh iya dong. Pasti itu. Merambah kemana-mana. Dan semuanya adalah fantasi. Salom, Islam. Islam itu bukan salom. Islam itu adalah penyerahan diri, surrender. Kamu hanya mencocok-cocokkan bunyi Islam dengan salom. Terserah sukamu. Kalau orang sudah berhalusinasi, mau bilang apa ya? Dan luar biasa, akhirnya kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, tapi hanya untuk orang Israel. Kamu akhirnya mengatakan aku bahwa firman Allah adalah Allah. Kamu setuju, hanya kamu tidak setuju bahwa Yesus adalah inkarnasi firman Allah. Dia adalah Allah. Kamu tidak bisa memahami Allah apa yang sebenarnya Allah kamu imani. Mengapa firman Allah yang kamu akui Allah tiba-tiba tidak menjadi Allah ketika dilahirkan dalam rupa manusia? Allah apa sebenarnya yang kamu imani gitu loh. Kemudian lagi-lagi kamu kan kembali mau mencoba menjudge saya, apakah saya pengikut Yesus tidak loh. Saya pengikut Yesus. Salah satu bukti nyatanya saya mengimani cerita Injil yang ditulis murid-murid Yesus langsung. Ya toh? Ini menjadi sumber otoritas saya mengenal Yesus, bukan tulisan abad ke-7. Kamu terlalu banyak poin tadi. Kemudian apa lagi? Apakah kamu melakukan perintah? Iya dong. Kalau saya tidak melakukan perintah Yesus, berarti saya bukan Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus, pengikut Kristus. Benar bahwa Yesus tidak pernah mengatakan kata Kristen.
Tapi Yesus memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya mengikuti dia. Orang lain memberi nama. Yang mengikuti Kristus itu namanya Kristen. Sri Baginda mengatakan ahli kitab. Yang lain mengatakan Nasrani. Justru ini mau mengatakan bahwa Yesus itu datang bukan hanya soal agama. Ya, kami itu terlalu banyak omong ngilor-ngidul ke sana, tapi kamu tidak pernah menjawab apa yang saya sampaikan, penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih Petro, waktu kamu sudah habis ya. Jadi untuk hak kamu berbicara sudah ditutup karena waktu sudah habis. Sekarang waktu sisa 8 menit 2 detik. Silakan Mas Zuma untuk closing ataupun apapun itu, silakan. Baik. Petro, saya mute. Baik, jadi Saudara Petro tolong jangan keluar dulu. Kamu duduk yang cantik, minum air, ya, tenangkan jiwamu. Dengarkan kebenaran firman yang akan saya bacakan kepada Anda. Yesus bersabda di dalam Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Allah atau Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan yang harus aku sampaikan. Nah, kamu mengatakan, saya beriman kepada Yesus, saya melakukan perintah Yesus melalui orang-orang yang menulis kitab Anda. Berarti Anda tidak mendengarkan perintah Yesus, Anda mendengarkan perintah pengarang kitab Anda. Kan gitu. Lalu kemudian Anda mengatakan, ya, Zulkifli sudah mengakui Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Nah, kamu duduk yang cantik, saya tegaskan kepada Anda. Yesus berkata gini, di dalam Yohanes 10 ayat 34, 35, 36. Yesus katakan seperti ini. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas oleh Bapa untuk menyampaikan firman-Nya, maka dia adalah Allah. Ya iya dong. Yesus wajar ketika dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Kenapa bisa Yesus mengatakan begitu? Karena dia menerima perintah dari Tuhannya untuk dia sampaikan. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW juga berkata di dalam Al-Quran surat Taha, dia katakan, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Nah, dari mulutnya Rasulullah Muhammad SAW berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Muhammad. Maka sembahlah aku, kata Muhammad. Lalu apakah kemudian manusia pada saat itu dan hari ini menyembah Muhammad? Tidak. Kenapa? Karena dia adalah duta Allah. Dia adalah penyampai firman yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya Allah, sehingga dia pun boleh seperti Yesus mengaku sebagai Allah. Musa juga mengaku sebagai Allah. Kenapa? Karena mereka semua ini adalah penyampai firman. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian, ketika Anda mengatakan Anda adalah pengikut Yesus, Anda adalah orang yang mengakui bahwa Anda itu terbukti bahwa pengikut Yesus karena dari pengertian daripada Kristen itu sendiri yang berarti pengikut Yesus. Berarti justru Anda yang mengklaim. Yesus sangat tegas mengajarkan bahwa di dalam Markus 12 ayat 32, tidak ada yang lain kecuali Dia yang ada di langit. Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Matius 23 ayat 8, hanya satu Tuhanmu. Yohanes 5 ayat 44, Allah yang esa. Yohanes 2 ayat 44, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Itu perkataan Yesus. Matius 5 ayat 48, Allahmu yang ada di surga itu adalah sempurna. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti aku bukan Allah, yang di langit itulah yang sempurna. Lalu kemudian Yesus dalam Matius 6 ayat 9, Bapa Allah kami yang ada di surga. Berarti yang di bumi Dia hanya ciptaan yang berasal pada mulanya dari firman. Matius 12 ayat 50, Allahku yang di surga. Matius 15 ayat 13,
Allahku yang di surga. Matius 16 ayat 17, Allahku yang di surga. Yohanes 6, 32, 33, Allahku yang memberikan kamu roti dari surga. Matius 18 ayat 10, Allahku yang di surga. Matius 18 ayat 19, Allahku yang di surga. Di surga, di surga, di surga. Meskipun pada dasarnya di dalam kitabnya Bani Israel, surga itu tidak pernah disebut, kecuali disebut sebagai langit. Lembaga Alkitab Indonesia lah kemudian yang merubahnya menjadi surga, surga, surga. Padahal yang dimaksud Yesus di situ adalah samayin, langit, tempat yang tinggi, bukan surga. Jadi ketika Anda mengatakan kami adalah pengikut Yesus karena kami menyembah Yesus, Anda harus tahu kitab yang Anda pegang, yang Anda tenteng setiap saat, yang Anda tidak pernah baca itu justru mengajarkan Allah yang mengutus Yesus itu adalah Dia esensi yang ada di langit. Ada di langit. Ya. Kemudian bagaimana dengan pengakuan Yesus tentang dirinya? Apakah sesuai dengan imannya Kristen terhadap Yesus? Tidak. Orang Kristen mengimani Yesus berdasarkan ajaran Paulus. Kalau ajaran Yesus, maka siapa Yesus menurut Yesus? Lukas 9, 48, Dialah Allah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah Rasulullah. Lukas 10 ayat 16, Dialah Allah yang mengutus aku, berarti aku Rasulullah. Yohanes 4 ayat 34, Dialah Allah yang telah mengutus aku, berarti Yesus adalah Rasulullah. Yohanes 4 ayat 44, Yohanes 4 ayat 19, Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 6 ayat 53, dan seterusnya. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Maka kesempurnaan Islam kemudian datang dengan mengimani Yesus yang sudah dipalsukan namanya menjadi Yesus yang adalah Iso. Itu sudah benar dengan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Anda diberi waktu 30 menit untuk memberikan dalil dari dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa orang Islam yang tidak menyembah Yesus, yang tidak percaya kepada ajaran Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia adalah sesat, adalah neraka, mendapatkan tempat di kerajaan Allah paling terendah. Anda tidak mampu menunjukkan itu. Dan alhamdulillah melalui kitab Anda justru saya menunjukkan kebenaran Islam. Bahwa dengan berislam, mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, umat Islam sengaja ataupun tidak, sadar ataupun tidak, ternyata percaya terhadap pengabaran Yesus tentang dirinya. Barang siapa yang mengasihi aku, dia mendengarkan firmanku. Makanya Yesus mengatakan, aku mengenal murid-muridku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Apakah umat Islam mengikuti Yesus? Tidak. Dalam arti kata sesuai dengan perintah Yesus, tidak. Tetapi umat Islam mengimani Allah sebagai Allah sang pengutus para nabi, di mana salah satu rukunnya adalah beriman kepada nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing. Jadi benar ketika Yesus di dalam Al-Quran menerangkan, Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Sesuai dengan dalil-dalil yang saya bacakan kepada Anda tadi, Yesus mengaku, Hai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Kenapa Yesus tegaskan itu? Karena Bani Israel pada kala itu tidak menerima Yesus sebagai utusan Hasem yang mereka sembah sebagai esensi yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Saatnya Anda berhenti mengatakan Islam itu sesat karena Anda tidak mampu menunjukkan dalil-dalilnya di dalam kitab Anda. Saatnya Anda berhenti mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menerima wahyu dari Allah karena tidak ada di dalam kitab Anda. Saatnya Anda jangan mengatakan Islam itu ajaran yang sesat, ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi karena tidak ada di dalam kitab Anda. Ingat, Anda beragama karena kitab, bukan karena hanya ikut-ikutan. Melainkan terkecuali kalau memang Anda itu selain umat terjemahan juga adalah umat yang ikut-ikutan. Sekian. Semoga akal sehat Anda bisa berfungsi dengan baik. Amin. Amin, amin. Terima kasih Mas Zulkifli M. Abbas telah memberikan closing statement yang sangat meyakinkan sekali. Untuk teman-teman yang lain, silakan dibuka mic-nya masing-masing, bikin tema dengan aturan, pakai dalil, pakai ayat. Maksudmu kamu apa, Pitro? Saya kenapa bisa jawab? Proses statement saya mana? Coba teman-teman yang lain jelaskanlah. Jangan panik lah, jangan panik. Santai. Silakan dijelaskan teman yang lain. Aja nggak bisa dia. Mau saya menjelaskan.
Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi si Petro yang terkenal paling sangar di dalam dunia debater, mewakili agamanya adalah agama Kristen. Ternyata kita membuktikan hari ini bahwa kita tidak salah dalam memilih Islam sebagai sebuah jalan hidup. Karena ternyata di dalam kitabnya orang Kristen itu tidak ada sedikit pun ya memberikan jalan atau memberikan pengajaran bahwa orang-orang yang berislam itu kelak akan diupah oleh neraka. Bahkan dalil demi dalil saya paparkan tidak bisa dipatahkan oleh seorang pendeta yang merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya cerdas dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, kita sudah membuktikan bahwa kita sudah berada pada jalan yang benar. Untuk itulah para sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, tetap memegang teguh tali agama Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Lalu kemudian dikatakan di ayat sebelumnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat iman Islam kita ini, agar kiranya jangan disia-siakan. Demikian dari saya, salam satu Tuhan, Allahu Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.